Halo everyone, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini aku akan membahas kisah tentang seorang pemuda yang bernama Elliot Rodger. Jika kalian penasaran dan ingin tahu kisah ini, kita langsung aja yuk ke pokok cerita video ini. Elliot Rodger lahir pada tanggal 24 Juli 1991 di kota London, Inggris. Ayahnya bernama Peter Rodger adalah seorang pembuat film asal Inggris dan ibunya bernama Lee Chin adalah seorang wanita asal Malaysia yang bekerja sebagai perawat dan ditugaskan di lokasi syuting film. Pada satu kesempatan, mereka bertemu dan saling jatuh cinta, lalu menikah pada tahun 1981. Elliot juga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Georgia. Pada tahun 1996, ketika Elliot berusia 5 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat. Kepindahan mereka berhubungan dengan peningkatan karir ayah Elliot dalam industri perfilman. Elliot memiliki masa kecil yang bahagia, sampai pada saat usianya menginjak ke 7 tahun. Ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai, dan perceraian antara Peter Rodger dan Lee Chin membawa dampak buruk bagi perkembangan mental Elliot. Elliot menjadi lebih pendiam karena dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Beberapa bulan kemudian, ayahnya, Peter, menikah lagi dengan seorang aktris asal Maroko yang bernama Somaya Akabon. Dari pernikahan Peter dan Somaya, Elliot memiliki seorang adik laki-laki tiri yang diberi nama Jess. Elliot tidak dapat menerima dengan baik pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Dia dikabarkan sering bertengkar dan tidak mau diatur sama sekali oleh Somaya. Sejak kecil, Elliot sebenarnya menjalani kehidupan yang nyaman dan serba berkecukupan. Ibunya sering memanjakan Elliot dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Peter Rodger, ayahnya, memiliki pekerjaan yang mapan dan sanggup memberikan fasilitas yang mewah, termasuk liburan tahunan ke luar negeri. Sejak perceraian orang tuanya, Elliot Rodger telah dibawa menemui terapis karena depresi yang dideritanya. Akan tetapi, dia tidak pernah didiagnosa mengalami gangguan mental. Dia hanya menderita sindrom Asperger, di mana penderita sindrom ini mengalami kesulitan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Menginjak remaja, Elliot mulai menolak mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan kepadanya. Saat berusia 18 tahun, Elliot menjadi semakin terisolasi dan hanya memiliki beberapa teman. Sama seperti remaja pada umumnya, Elliot sebenarnya sangat ingin diterima dalam pergaulan dan tertarik untuk memiliki seorang kekasih. Akan tetapi, karena sifatnya yang pemalu dan pendiam, Elliot malah mendapatkan perlakuan bully dari teman-teman sekolahnya. Elliot kemudian membuat akun YouTube pribadi yang diberi nama Elliot's Blog, di mana dia sering mengeluh tentang kesepian dan masa remajanya yang suram. Elliot kemudian menyadari bahwa dia harus membuat image baru tentang dirinya dan meningkatkan penampilan untuk menarik perhatian wanita. Setelah merengek kepada ibunya, Elliot kemudian diberikan sebuah mobil mewah BMW seri 3 Coupe berwarna hitam. Tidak hanya itu, Elliot juga mulai mengubah cara berpakaiannya. Dia membeli baju-baju lebih stylish dan sering memakai kacamata hitam bermerek setiap harinya. Walaupun teman-teman sekolahnya memperhatikan perubahan pada Elliot, tapi Elliot tidak pernah benar-benar mencoba berbicara dengan siapapun atau mencoba untuk berteman. Sebaliknya, dia lebih memilih menghabiskan makan siangnya di dalam mobil dan mengharapkan orang lain yang lebih dulu mendekatinya. Akhir pekannya pun lebih banyak dihabiskan dengan bermain game di dalam kamar. Setelah semua usaha yang dia lakukan, Elliot bingung karena dia masih tidak populer di antara para wanita dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Elliot sangat marah dan frustasi dengan kenyataan ini. Kemarahannya pun memuncak setiap kali Elliot melihat sepasang remaja yang sedang berpacaran atau bermesraan.
Pernah pada suatu hari, Elliot melihat sepasang kekasih yang sedang bermesraan di lapangan parkir Starbucks. Saat itu, Elliot baru saja membeli kopi dan masuk ke dalam mobilnya. Ketika melihat pasangan yang sedang asik berpelukan itu, Elliot tiba-tiba naik pitam. Dia mengendarai mobilnya ke arah pasangan itu dan melemparkan kopi panas miliknya saat melewati mereka. Kejadian serupa juga pernah terjadi ketika Elliot berpapasan dengan dua gadis cantik yang sedang berjalan dari arah depan. Elliot waktu itu melemparkan senyum kepada mereka. Sayangnya, kedua gadis itu tidak membalas senyumnya dan Elliot benar-benar tidak terima dengan perlakuan kedua gadis itu. Dia kemudian berbalik arah dan menyiramkan kopi yang sedang dipegangnya kepada dua gadis itu dari arah belakang. Pada tahun 2011, Elliot berusia 19 tahun. Dia pindah ke Isla Vista, sebuah komunitas di pantai Santa Barbara, California. Di sana, Elliot melanjutkan studinya di Santa Barbara City College. Sayangnya, Elliot semakin terpuruk dalam depresi karena kehidupan sosialnya yang tidak membaik. Dia selalu sendiri dan tidak memiliki teman sama sekali. 1 tahun kemudian, Elliot benar-benar berhenti bersekolah karena dia sudah tidak tahan lagi dengan lingkungan sekitarnya. Kesepian Elliot diperburuk ketika pada bulan April 2012, salah satu teman masa kecil Elliot yang bernama James juga memutuskan hubungan pertemanan dengannya. James sudah tidak tahan dengan Elliot yang tidak henti-hentinya mengutarakan kebencian kepada wanita dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Di buku hariannya, Elliot menulis, James terang-terangan berkata tidak mau berteman denganku lagi. Dia bahkan tidak mengatakan alasan apapun. Ini benar-benar suatu pengkhianatan. Aku telah kehilangan satu-satunya teman yang benar-benar memahami diriku. Sejak saat itu, Elliot menganggap dirinya benar-benar sendiri tanpa teman sama sekali. Ketika memasuki musim liburan sekolah, Elliot menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar dan tidak berhubungan dengan siapapun. Dia merasa sedih dan marah dengan keadaan yang ada. Saat dia keluar dari tempat tinggalnya, Elliot hanya berjalan-jalan seorang diri dan membuat sebuah rekaman video. Hey, Elliot Rodger here. Right now I'm just taking a walk through the park in this really nice, secluded area. I'm just contemplating about my life and how unfair it's been lately. Ever since I started desiring girls, but they never desired me back. Life has been a living hell since then. Right now it's spring break. Everyone else my age is out having fun with their friends and their girlfriends. Here I am, taking lonely walks through a park. Elliot sangat terobsesi sekali ingin memiliki seorang kekasih. Dia merasa dirinya tampan, menarik, memiliki kendaraan mewah, sopan dan terpelajar. Dia masih bingung kenapa tidak ada seorang gadis pun yang ingin menjadi kekasihnya. Pada tanggal 20 Juli 2013, Elliot menghadiri sebuah pesta ulang tahun. Elliot berniat mendekati para gadis yang menghadiri pesta itu dan dia berkata dalam hati bahwa ini adalah usaha terakhirnya untuk mendapatkan seorang kekasih. Setelah minum beberapa gelas alkohol, Elliot mulai mendekati para gadis di pesta itu. Sayangnya, tidak ada yang meresponnya dengan baik. Hal ini membuat Elliot sangat marah dan dia berusaha mendorong para gadis yang sedang duduk di pinggir atap rumah. Saat itu, sekelompok pria mencegah aksinya dan mendorong Elliot hingga jatuh ke bawah dan kakinya pun terkilir akibat kejadian itu. Sejak saat itu, Elliot bertambah yakin bahwa hidup itu tidak adil dan dia harus melakukan balas dendam kepada kaum perempuan yang tidak pernah tertarik pada dirinya, serta kaum laki-laki yang lebih mendapatkan perhatian dibanding dirinya. Elliot menyebut hari itu sebagai hari pembalasan. Elliot kemudian menggunakan uang saku dari orang tuanya untuk membeli 3 senapan api dari 3 kota yang berbeda. Dia juga menulis sebuah manifesto yang dia beri judul My Twisted World, The Story of Elliot Rodger. Singkat cerita, pada awal tahun 2014, Elliot menghabiskan sebagian besar hari-harinya di luar kamar.
Dia mendaki pegunungan Montecito, menikmati suasana pantai, berjalan-jalan di taman-taman di sekitar Santa Barbara, dan menyaksikan matahari terbenam sambil menikmati kesendiriannya. Hey, Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach. And my view has been ruined by this sight right here. In front of me, sitting right there on that bench, is a young couple. I presume about my age. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why? Why can't I experience something like that right there? I have to show the world why life isn't fair. Hanya 1 minggu sejak video itu diunggah ke YouTube, seseorang yang menonton video itu menelpon polisi untuk melaporkan kekhawatirannya. Ketika polisi mendatangi tempat tinggal Elliot dan mewawancarai dirinya, menurut laporan polisi, Elliot terlihat normal dan tidak mencurigakan sama sekali. Sayangnya, para polisi tidak melakukan penggeledahan kamar tempat tinggal Elliot. Jika saja mereka melakukan penggeledahan waktu itu, polisi akan menemukan 3 senapan api dengan ratusan peluru dalam jumlah tidak wajar yang akan digunakan pada hari pembalasan. Menjelang hari pembalasan, Elliot kembali mengunggah sebuah video ke YouTube. Hey, Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. And my problem is girls. And I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. You know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I mean, look at me. I'm gorgeous. But you girls don't see it. It's such an injustice. I don't know why you girls hate me so much. I've always wished I could ask you this, and this is my way of asking you this. This is the only way I can ask you. Pada tanggal 23 Mei 2014, Elliot mulai melakukan aksinya dengan menyerang 2 mahasiswa yang tinggal satu apartemen dengannya. Mereka bernama George Chen dan James Hong. Saat itu, teman mereka yang sedang berkunjung yang bernama David Wang juga menjadi korban. Ketiga pemuda itu menderita sekitar 142 luka tusukan di sekujur tubuh mereka. Kedua korban yang bernama George Chen dan James Hong sebenarnya sudah berencana untuk pindah tempat tinggal setelah semester ini berakhir. Mereka sudah mulai merasa tidak nyaman atas tingkah laku Elliot Roger yang selalu sinis terhadap mereka. 3 jam dari aksi pertamanya, sekitar pukul 9:17 malam, Elliot kembali mengunggah video terakhirnya ke YouTube dengan judul Hari Pembalasan Elliot Roger. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin.
You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Well, now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals. If I can't have you, girls, I will destroy you. You denied me a happy life, and in turn, I will deny all of you life. It's only fair. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. 1 menit kemudian, Elliot mengirimkan sebuah manifesto atau pernyataan sikap setebal 137 halaman kepada 34 orang. Di antaranya kepada kedua orang tuanya dan beberapa anggota keluarganya yang lain. Elliot juga mengirim manifesto tersebut kepada mantan guru sekolah dan segelintir teman-teman masa kecilnya. Elliot kemudian mengendarai mobilnya menuju ke asrama perempuan, akan tetapi tidak ada yang membukakan pintu asrama. Pada saat itu terlihat 3 orang gadis yang sedang berjalan menuju asrama. Elliot langsung melontarkan peluru ke arah mereka. Catherine Cooper dan Veronica Wise harus kehilangan nyawa saat itu juga. Sedangkan Bianca Decock selamat dengan luka di kakinya. Elliot kemudian melanjutkan kendaraannya ke Parder Road. Dia menyerempet para pejalan kaki yang dia temui di pinggir jalan. Elliot juga sempat berhenti di sebuah kafe dan toko serba ada. Dan di toko serba ada itu, seorang pemuda yang bernama Christopher Michael Martinez harus kehilangan nyawa akibat beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Setelah dari sana, Elliot terlibat baku tembak dengan 3 petugas di dekat Little Acorn Park. Dan Elliot terluka di pinggul sebelah kirinya. Elliot kemudian melajukan kendaraannya dengan kencang, dan seorang pengendara sepeda tertabrak hingga pingsan. Tidak lama kemudian, mobil yang dikendarai Elliot harus berhenti karena menabrak sebuah kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan. Ketika para petugas polisi turun dan menghampiri kendaraan Elliot, mereka mendengar sebuah suara letusan dari dalam mobil Elliot. Petugas polisi itu menemukan Elliot dalam keadaan terduduk dan sudah tidak bernyawa. Elliot ternyata telah mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 senapan api tipe Six Hours dan sebuah senapan api tipe Glock, sebuah pisau berburu, serta lebih dari 400 butir peluru yang belum digunakan di dalam mobil Elliot. Setidaknya 14 orang mengalami luka-luka akibat insiden itu. 7 orang mengalami luka karena peluru dan 7 lainnya menderita luka memar serta patah tulang akibat tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh Elliot Rodger. Semua korban yang meninggal berusia antara 19 hingga 21 tahun dan mereka masih berstatus mahasiswa Universitas California Santa Barbara. Peristiwa ini sungguh membawa luka mendalam bagi warga sekitar. Beberapa hari kemudian diadakan peringatan untuk menghormati para korban yang meninggal, dan peringatan itu dilangsungkan di sebuah stadion yang dihadiri lebih dari 20.000 orang. Mereka yang hadir sangat berduka dan menangisi kepergian para korban. Ayah Elliot, Peter Rodger, sempat berbicara di sebuah stasiun televisi nasional. Dia meminta maaf dan mengucapkan duka yang mendalam untuk keluarga para korban. Peter mengatakan
bahwa Elliot telah meninggalkan luka yang mendalam bagi banyak orang. Bahkan Peter juga mengatakan dia kadang berharap putranya itu tidak pernah lahir ke dunia jika harus berakhir seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita mengenai Elliot Rodger. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di bawah. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, cari tombol like dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.